Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tidur merupakan kekuatan super Anda. Saya ingin memulai pembicaraan dengan membahas testis. Pria yang tidur 5 jam tiap malam mempunyai testis jauh lebih kecil daripada mereka yang tidur 7 jam atau lebih. Selain itu, pria yang rutin tidur hanya 4 hingga 5 jam semalam akan memiliki kadar testosteron setara dengan pria 10 tahun lebih tua. Jadi, kurang tidur akan menambah 1 dekade ke umur seorang pria dilihat dari segi kesehatan yang kritis itu. Dan juga ada kerugian yang sama dalam kesehatan reproduksi wanita yang disebabkan kurang tidur. Dari titik ini, mungkin akan menjadi lebih buruk. Saya tak akan menjelaskan hal-hal yang sangat baik yang terjadi ketika Anda tidur, tapi juga hal-hal buruk menggelisahkan ketika Anda kurang tidur yang terjadi kepada otak dan badan Anda. Mari saya mulai dengan otak dan fungsi belajar, serta daya ingatan. Karena apa yang saya temukan dalam sebuah penelitian selama 10 tahun terakhir ini adalah membuktikan bahwa Anda perlu tidur setelah belajar, sehingga semua memori baru akan tersimpan dan Anda tidak mudah lupa. Dan Anda juga perlu tidur sebelum belajar, supaya otak betul-betul siap. Hampir seperti spons kering, siap untuk menyerap informasi baru dari awal. Dan tanpa tidur, sirkuit memori di dalam otak seolah-olah penuh dengan air, dan Anda tidak bisa menyerap memori baru. Di dalam sebuah penelitian ini menjelaskan bahwa begadang adalah bukan ide yang bagus. Jadi, ada sekelompok orang dan menempatkan mereka ke salah satu dari 2 grup eksperimental. Satu yang cukup tidur dan satu yang kurang tidur. Grup yang cukup tidur akan mendapatkan 8 jam penuh tidur. Tapi, grup yang kurang tidur akan kami buat tetap terjaga seharian. Ada sebuah struktur yang berbeda di sisi kiri dan kanan otak, yang namanya hipokampus. Anda bisa menganggapnya seperti kotak masuk informasi. Di dalam otak hipokampus, sangat pandai menerima memori baru dan menyimpannya. Ketika Anda melihat struktur ini, di otak orang-orang yang tidur malamnya cukup, kami melihat banyak aktivitas belajar yang sehat. Sebaliknya, dalam otak orang-orang yang kurang tidur, kami tidak bisa menemukan sinyal yang signifikan sama sekali. Jadi, kurang tidur seperti menutup kotak masuk memori Anda, dan semua memori baru hanya terpental. Anda tidak bisa mentransfer pengalaman baru ke memori dengan efektif. Jadi, itulah hal buruk yang terjadi jika tidak tidur. Dengan menempatkan elektroda di seluruh kepala, ada gelombang otak yang besar dan kuat yang terjadi selama tahap tidur, yang paling nyenyak, yang di atasnya terdapat semburan aktivitas elektrik spektakuler yang kita sebut gelombang tidur. Dan gabungan kualitas gelombang otak dari tidur nyenyak inilah yang berfungsi sebagai mekanisme pemindahan berkas pada malam hari. Memindah memori dari penyimpanan jangka pendek yang rentan ke tempat penyimpanan jangka panjang yang lebih permanen di dalam otak. Dan karenanya, melindungi memori serta membuatnya aman. Dan penting bagi kita untuk mengerti hal apa selama kita tidur yang memberikan manfaat memori ini. Karena ada dampak medis dan sosial yang nyata. Seiring bertambahnya usia, kemampuan belajar dan daya ingat kita mulai memudar dan menurun, dan tidur Anda semakin memburuk, terutama kualitas tidur nyenyak. Gangguan terhadap tidur nyenyak adalah faktor yang kurang dihargai yang berkontribusi terhadap penurunan kognitif atau penurunan daya ingat selama proses penuaan. Tidak seperti banyak faktor lain yang kita tahu terkait dengan penuaan. Misalnya, perubahan struktur fisik otak yang sangat sulit untuk diobati. Tetapi,
bahwa tidur adalah bagian yang hilang dari teka-teki penjelas penuaan dan penyakit Alzheimer. Jadi, itu adalah contoh tidur untuk otak Anda. Tapi, tidur juga sama pentingnya untuk badan Anda. Ada eksperimen global yang dilakukan pada 1,6 miliar orang di 70 negara 2 kali setahun. Dan itu disebut waktu libur musim panas. Di musim semi, ketika kita kehilangan 1 jam tidur, ada 24% peningkatan serangan jantung di hari berikutnya. Di musim gugur, ketika kita mendapat tambahan tidur 1 jam, ada 21% penurunan dalam serangan jantung. Profil yang sama persis terlihat untuk tabrakan mobil, kecelakaan lalu lintas, bahkan tingkat bunuh diri. Tapi untuk meneliti lebih cermat, di sini saya mengenalkan sebuah elemen biru yang indah. Mereka disebut sel pembunuh alami. Dan sel pembunuh alami itu dapat dibayangkan seperti agen rahasia dari sistem kekebalan tubuh Anda. Mereka sangat hebat dalam mengenali elemen berbahaya yang tidak diinginkan dan menyingkirkannya. Sel pembunuh alami ini bisa memusnahkan massa tumor kanker. Jadi, jika Anda mau memiliki seperangkat kekebalan dan pembunuh tangguh ini setiap saat, Anda bisa miliki jika Anda punya cukup waktu untuk tidur. Di dalam sebuah eksperimen, tidur Anda akan dibatasi selama 4 jam untuk 1 malam. Lalu, akan dipelajari untuk melihat persentase penurunan dalam aktivitas sel kekebalan tubuh. Dan hasilnya tidak kecil. Bukan 10%, bukan 20%. Ditemukan 70% penurunan dalam aktivitas para sel pembunuh alami. Itu adalah keadaan berkurangnya kekebalan tubuh yang memprihatinkan. Dan Anda mungkin bisa mengerti mengapa kami sekarang melihat hubungan signifikan antara rentang waktu tidur yang pendek dan resiko bertumbuhnya berbagai bentuk kanker. Saat ini, daftarnya termasuk kanker usus besar, kanker prostat, dan kanker payudara. Hubungan antara kurang tidur dan kanker sekarang sangat kuat, sehingga WHO telah mengklarifikasikan segala bentuk pekerjaan shift malam hari sebagai calon karsinogen karena gangguan terhadap ritme tidur bangun Anda. Ada sebuah kebenaran sederhana. Semakin pendek tidur Anda, semakin pendek hidup Anda. Tingkat waktu tidur dapat memprediksi berbagai penyebab kematian. Dan jika meningkatkan resiko Anda terkena kanker atau bahkan penyakit Alzheimer tidak cukup meresahkan Anda, kami telah menemukan bahwa kurang tidur bahkan atau mengikis jalinan kehidupan biologis itu sendiri, yaitu kode genetik DNA Anda. Percobaan ini, mereka mengambil sekelompok orang dewasa yang sehat, dan tidur mereka dibatasi hanya 6 jam semalam untuk seminggu. Lalu, mereka mengukur perubahan dalam aktivitas gen mereka relatif terhadap serta yang sama jika tidur selama 8 jam penuh semalam. Ada 2 penemuan penting. Yang pertama, ada sebanyak 711 gen yang menyimpang dari aktivitas mereka karena kurang tidur. Dan yang kedua, setengah dari jumlah gen tersebut meningkat aktivitasnya, yang setengah lagi menurun. Gen-gen yang dimatikan karena kurang tidur adalah gen yang berhubungan dengan sistem Anda. Sebaliknya, gen-gen yang meningkat aktivitasnya karena kurang tidur adalah gen-gen yang terkait dengan kemunculan tumor, gen yang terkait dengan peradangan kronis jangka panjang dalam tubuh, dan gen-gen yang terkait dengan stres dan sebagai akibat penyakit kardiovaskular. Sesungguhnya, tidak ada aspek kesehatan Anda yang bisa menghindar dari kurang tidur dan lolos tanpa kerusakan. Seperti pipa air di rumah Anda yang bocor, kurang tidur akan merembes ke setiap sudut dan celah fisiologi Anda, bahkan merusak alfabet nukleat DNA yang menguraikan narasi kesehatan harian Anda. Saya punya 2 nasihat untuk Anda. Yang pertama adalah konsistensi. Pada saat yang sama, bangun juga pada saat yang sama. Tidak peduli apakah itu hari kerja atau akhir pekan. Konsistensi itu sangat penting dan akan menopang
tidur Anda dan akan meningkatkan kuantitas dan kualitas tidur Anda. Yang kedua, tidur di tempat yang sejuk. Tubuh Anda perlu menurunkan suhu intinya sebanyak 2-3 derajat Celcius untuk mulai tidur. Itulah mengapa Anda perlu selalu merasa lebih mudah untuk ketiduran di tempat yang terlalu dingin daripada terlalu panas. Tidur adalah kebutuhan biologis yang tidak bisa dinegosiasikan. Tidur adalah sistem pendukung kehidupan Anda, dan tidur adalah upaya terbaik dari untuk mencapai keabadian. Dan berkurangnya tidur di negara-negara industri mendatangkan dampak bencana pada kesehatan dan kebugaran kita, bahkan pada keamanan dan pendidikan anak-anak kita. Ini adalah wabah kurang tidur yang bisu dan cepat menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar yang kita hadapi di abad ke-21. Saya percaya sekaranglah saatnya kita memperoleh kembali hak kita tanpa rasa malu, tanpa stigma kemalasan yang patut disayangkan. Dan dengan berakhirnya pidato saya mau bilang semoga sukses bagi kalian semua. Dan yang terpenting saya harap Anda dapat tidur nyenyak malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.